Komando, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nani Alvira. Saya lulusan dari SMA 3 Nusantara yang mengambil jurusan manajemen perkantoran. Tujuan Anda ke sini mau apa ya? Interview. Anda tahu ada lowongan pekerjaan ini dari siapa? Dari koran Dari koran. Anda ingin mengambil sebagai staf marketing. staf marketing. Staf marketing. Sekarang apa alasan Anda memilih jurusan di SMK? Ya, mengapa? Alasan saya memilih jurusan manajemen perkantoran karena saya dari dulu sudah tertarik untuk menulis surat, bahkan menulis surat-surat. Lalu apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini sehingga Anda tertarik ingin melamar di perusahaan saya? Perusahaan ini saya tertarik di perusahaan ini karena perusahaan ini mempunyai sesuatu yang spesial Ya. dan saat saya melihat kemarin ada staf marketing, saya tertarik karena passion saya seperti itu. Lalu mata pelajaran atau kompetensi apa yang paling Anda kuasai ketika di sekolah? Konten kreator. Konten kreator. Tapi kalau masuk di marketing, konten karya. Lalu proyek atau tugas praktek apa yang paling berkesan selama di sekolah? P5 waktu 14 bikin drama sekelas. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tambahan atau sertifikasi? Melatih tambahan kayak gimana itu? Iya. Apa software atau alat yang sudah Anda kuasai? Microsoft Office seperti Excel, Access, Tapi Anda sudah menguasai ya? lumayan. Apakah Anda sudah melaksanakan PKL di sekolah? Sudah Bu. Tugas utama Anda di saat PKL itu apa? Mengasih surat Mengasih surat. Gimana itu Pak? PKL? Ujian. Lalu saat PKL di ujian itu masalah apa yang pernah Anda hadapi saat PKL dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk sampai saat ini saya belum pernah masalah sih. Oh, berarti aman-aman saja. Tapi bayangkan bagaimana suatu saat kalau Anda memiliki sebuah masalah, lalu Anda bagaimana cara mengatasinya? Saya akan hadapi masalahnya dengan baik. Bukan menghindari. Enggak, karena kalau menghindari bukan. Apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari PKL ini? Kayak bisa mengatur disiplin lebih, sopan santun juga, Sekarang coba jelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda. kelebihan saya mampu mengerjakan tugas dengan Ya, sangat tekun ketika mengerjakan sesuatu. ya. Kekurangan saya kurang mudah beradaptasi dengan seseorang, Ya. dan saya juga kurang untuk berbicara. Kurang begitu. Jadi topik skripsinya kurang. Bagaimana cara Anda bekerja dalam tim? Akan seperti apa ketika Anda bekerja dalam tim? Ya, komunikasi aja sama tim. Ceritakan saat Anda harus bekerja di bawah tekanan. Belum pernah bekerja di bawah tekanan. Misalnya saat Anda sedang melakukan pekerjaan yang asik tapi sudah ada tugas lain lagi seperti itu. Saya mencoba
Anda mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan lainnya? Tugas sekolah akan saya kerjakan bila saya free. Iya. Kalau misalnya tugas ini akan saya kerjakan secepatnya. Berarti yang utama itu adalah tugas sekolah dulu. Bukan tugas Tugas ini yang interview, yang pekerjaan ini. Iya. Lalu rencana Anda setelah lulus dari SMA mau apa? mau bekerja. Mau bekerja? Bekerja langsung sebagai marketing atau gimana? Kalau rezekinya itu saya memilih. Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan ingin seperti apa? Sukses lebih berkembang. Lalu motivasi Anda untuk bekerja di bidang ini itu apa? Karena saya ingin meningkatkan kemampuan sebagai staff marketing agar bisa Lalu menurut Anda apa itu arti profesionalisme menurut Anda? kayak kita dapat disiplin gitu. Ya. Contohnya? Contohnya kayak datang tepat waktu dan Lalu menurut Anda ketika Anda diberikan tugas yang banyak tetapi Anda sedang merasa terpuruk, apakah Anda akan datang ke kantor itu atau tidak? Karena itu harus apakah Anda bersedia kalau Anda ada rezekinya di perusahaan saya bersedia ditempatkan di luar kota? Bersedia. Apakah bisa dimulai dari sekarang misalnya kalau Anda terpanggil? Bisa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu interview dulu. Untuk kedepannya nanti akan ada staf Ibu yang menghubungi nomor Anda apabila rezekinya mungkin Anda akan terpanggil. Kalau tidak, maka belum rezekinya. Ya. Kalau untuk masalah gaji Anda ingin berapa? sesuai kemampuan saya juga. Ya mungkin itu saja yang dapat Ibu tanyakan. Semoga Anda bisa bergabung dengan perusahaan kami. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah memberikan saya waktu untuk interview di kantor Ibu. Terima kasih. Silakan sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Gafani, usia saya 13 tahun, rumah di Cianjur. Tujuan kamu kesini mau apa? Lamar kerja sebagai apa? Karyawan laundry. Bener, mau jadi karyawan laundry? Kamu sekolah dari mana asal? Dari SMP. SMKT. Mengambil jurusan apa? Jurusan Tapi kenapa mengambil jurusan TKP? bisa Menggambar. Lalu? bisa Ya, terus? foto-foto. Tapi mengapa mau mengambil karyawan laundry? Bukan mengambil kayak marketing. Soalnya kan lihat di koran ada Oh, jadi sambil nunggu pekerjaan yang bagus, kamu jadi mau memanfaatkan waktu yang kosong dulu gitu ceritanya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini sehingga kamu ingin melamar? dari kinerjanya bagus. Tahu dari mana sedang ada lowongan pekerjaan? Dari koran sih. Dari koran? Oh, kamu suka membaca koran? Bener? Benar. Nah, saat di sekolah, mata pelajaran atau kompetensi keahlian apa yang paling kamu kuasai? Apa yang paling kamu kuasai? Gitu. Lalu proyek atau tugas praktik apa yang paling berkesan? Apakah kamu pernah mengikuti pelatihan tambahan di luar seperti mengikuti kursus edit-edit seperti itu? Software atau alat apa yang sudah kamu kuasai?
Iya. Excel enggak? Bener-bener. Lalu, oh kamu udah pernah PKL? Sudah pernah PKL? Di mana PKL-nya? Oh di Unjani. Tugas kamu sebagai apa? Tugas utama saat PKL? Oh, bikin konten. Nah, saat membuat konten itu, masalah apa yang pernah kamu temui dan bagaimana cara mengatasinya? Kayak gimana? Ceritanya, weh. Gimana? Nah, cara mengatasinya, cara mengantisipasinya gimana? Nah, pelajaran terpenting apa yang kamu dapatkan dari PKL? Sekarang kamu mempunyai kelebihan dan kekurangan, kan? Coba sebutkan apa saja kelebihan kamu, kekurangan kamu juga apa saja. Berarti di sekolah tidak pernah telat? Oh, dikit-dikit manajemen waktu kelebihannya. Lalu ya. Kalau kekurangannya? Lalu ceritakan saat kamu harus bekerja di bawah tekanan. Kamu kan seperti apa? Di bawah tekanan misalnya kata bos kamu, pada hari Rabu harus selesai edit video tapi kamu belum selesai, kamu akan seperti apa? Menyelesaikannya dengan tepat waktu. Nah, lalu bagaimana kamu mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan lainnya? Jadwal apa? Jadwal main. Ini ngerjain tugas gitu. Rencana kamu setelah lulus sekolah mau apa? Nah, setelah kerja 5 tahun ke depan, kamu di dalam diri kamu itu pengen apa? Amin. Oh, tak kalau jadi kamu yang jadi bosnya. Lalu, menurut kamu apa arti profesionalisme? Kalau ketika ada masalah di rumah harus dibawa ke pekerjaan tidak? Tidak. Kalau dibawa berarti tidak profesional. Motivasi kamu bekerja di bidang ini apa? Motivasi kamu? Pengen masuk ke kalian laundry ini teh apa? Motivasinya? Kenapa pengen masuk ke sini? Jadi tidak hanya menguasai tentang bidang itu, nah visual saja, tapi juga menguasai. Nah, untuk yang terakhir, apakah kamu bersedia ditempatkan di luar kota seandainya kamu keterima di perusahaan saya? Ya. Nah, yang terakhir, apa yang kamu harapkan dari perusahaan ini? Apa yang kamu harapkan dari perusahaan ini?
Coba lebih baik dari sebelumnya. bisa lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu tanyakan. Jikalau kamu keterima, nanti akan ada staf Ibu yang menghubungi nomor kamu. Jikalau ada rezekinya, jikalau tidak, mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Apa arti profesionalisme menurut Anda? bertanggung jawab dan tidak melakukan hal lain. Seperti apa? Misalnya kita melakukan kesalahan tapi berusaha untuk menutupinya. Iya. Lalu misalnya ketika kamu sedang ada masalah di sebuah rumah tetapi banyak pekerjaan di pekerjaan tersebut, apakah kamu akan datang atau malah tidak datang karena adanya masalah? Saya akan izin tidak datang Kenapa? karena masalah bisa datang ke pikiran kita dan nanti kita tidak fokus. Jadi kamu prinsipnya seperti itu. Nah, seharusnya jikalau yang benar-benar profesional itu adalah ketika ada masalah pekerjaan jangan dibawa ke rumah, masalah rumah jangan dibawa ke pekerjaan. Tetapi setiap orang pasti beda-beda untuk mengatasinya. Itu juga baik, tapi disarankan jangan kayak tadi. Jadi setiap ada masalah kamu meminta izin karena itu bisa mengurangi resiko kepercayaan dari bos, ya. Papian mana modena?